Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami di podcast dakwah MUI Kabupaten Lombok Utara. Kali ini alhamdulillah bersama kita Dr. Tuan Guru Haji Najmul Akhyar MH. Ahlan wa sahlan Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ahlan biksi. Ini kita sangat bersyukur sebuah kehormatan beliau bisa menyanggupi undangan kami dan alhamdulillah pemirsa sekalian, penyimak dan penikmat podcast dakwah MUI. Kali ini kita sudah memasuki edisi ketiga Tuan Guru, yang mana itu artinya ini edisi masih sangat-sangat awal, tentu banyak hal yang perlu diperbaiki, tetapi kita akan mencoba memberikan informasi-informasi yang semoga menginspirasi seluruh penyimak dan pendengar yang ada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berhajat atau menghajatkan untuk menanyakan beberapa hal. Pertama tentu kita alhamdulillah bersyukur berada di bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Bulan kemerdekaan Indonesia yang ke-77, tapi juga bagi kita warga Kabupaten Lombok Utara, tentu kita juga ingat betul sebuah peristiwa yang menyayat hati, yang sangat mengandung traumatik begitu, yaitu berupa gempa 7 skala Richter yang ratusan kali bahkan, itu juga di bulan Agustus, tepatnya tanggal 5. Maka namun sebelum itu kami ingin berikan informasi, meskipun kami selaku masyarakat Kabupaten Lombok Utara sudah mengenal betul siapa Tuan Guru Haji Najmul Akhyar, tetapi izinkan kami memperkenalkan sebelum kita melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama, beliau ini adalah pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2015-2020 ya. Ya, terus menjadi Dewan Pembina APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, menjadi Ketua IPHI, Himpunan Persaudaraan Haji Indonesia, dan menjadi Ketua 1 PBNWDI. Masya Allah, dan tentu banyak lagi yang menjadi komitmen dan amanah yang beliau sanding. Maka kita bersyukur. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang tadi. Seingat antum dan sesuai dengan apa yang antum lakoni, antum jalani, antum lakukan di saat itu, tentu masih menjadi Bupati Kabupaten Lombok Utara, apa yang menjadi hal paling berkesan atau yang boleh di-sharing pada seluruh penyimak pendengar terkait kebersamaan waktu antara Hari Kemerdekaan Indonesia saat itu di 2018 dengan momentum gempa. Silahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kita hadir di sini untuk tentu mengingatkan kembali masyarakat kita. Mengingat ini bukan satu bentuk untuk merawat kesedihan, tidak, tetapi tentu semua hal yang pernah terjadi itu harus kita bisa ambil hikmahnya. Masya Allah. Jadi pertama kalau saya kaitkan dengan kemerdekaan ya, saya ingat betul mungkin apa yang sering kita pikirkan ya, bahwa satu hal yang pasti bahwa kemerdekaan itu salah satu hikmahnya dulu bagi semua warga negara Indonesia dari agama manapun ya, apakah dia Islam, Kristen, Hindu, Buddha, salah satu hikmah yang harus disyukuri dari kemerdekaan itu adalah ketenangan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kepada Tuhan ya masing-masing dari saudara-saudara kita yang beragama lain. Nah, ini kan tidak bisa dihargakan ini, tidak bisa dibeli dengan apapun gitu. Coba kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di negara-negara yang penuh dengan konflik. Ya tentu ketenangan mereka dalam beribadah itu tidak setenang kita di negara yang sudah mendapatkan kemerdekaan ini. Nah, relevan dengan itu ketika kita bicara gempa ya pada waktu itu, maka ibaratnya memang
situasi dan kondisi saat itu ya tentu membuat keterbatasan untuk kita. Ya dari segala hal lah. Jadi karena rumah kita hancur, kemudian juga fisik ya di pemerintahan juga kantor-kantor hancur semua, melayani masyarakat menjadi susah gitu. Nah, ini satu episode yang mungkin Allah juga tampilkan di hadapan kita itu untuk kita bersyukur gitu. Bahwa dulu ketika sebelum gempa ya di Lombok Utara betapa enaknya kita. Ya kantor-kantor kita sudah lengkap, ya kemudian pasar-pasar kita sudah rapi, puskesmas sudah jadi semua, sekolah-sekolah juga sudah bagus. Dan tiba-tiba Allah kemudian mengirim ujian ini untuk kita. Nah, di sana kalau kita bahas dalam perspektif kemerdekaan itu, ini kan seakan-akan ada kemerdekaan kita yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dalam kondisi ini, dalam tanda petik tapi kemerdekaan itu. Nah, pada saat hari kemerdekaan karena gempa itu terjadi yang besar tuh 5 Agustus ya. Itu yang menjelang kemerdekaan. Luar biasa ya kita rasakan waktu itu. Riuh rendahnya masyarakat kita yang berlarian ke sana kemari. Saya pun ya justru juga menjadi ya saksi lah ya bagaimana karena malam itu juga saya keliling langsung ya di tengah-tengah masyarakat, datang ke rumah sakit, menyaksikan saudara-saudara kita yang sudah wafat ya, bahkan yang sakit, patah tulang, telinganya juga sudah kadang-kadang tidak ada. Subhanallah, saya rasakan betul waktu itu dan berdoa tentu kepada Allah mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Nah, yang terkesan ya dalam konteks kemudian beberapa saat itu kemudian 17 Agustus. Nah, saya terus terang menyatakan sangat bangga dengan sebagian warga kita di Kabupaten Lombok Utara. Artinya ya karena kondisi mungkin tidak bisa seluruhnya, tetapi saya menemukan di tenda-tenda di beberapa tempat orang menaikkan bendera. Di tanggal 17. Tanggal 17 Agustus itu, padahal 12 hari yang lalu masih terjadi terjadi gempa yang besar. Dan kemudian juga masyarakat kita masih dalam kondisi trauma gitu. Saya ingat bagaimana saya memerintahkan misalnya kepala dinas pendidikan bahwa satu hal, cari murid ke gunung-gunung, cari guru dimanapun mereka berada. Jadi pendidikan ini harus kita utamakan. Nah kemudian sebagian dari murid-murid kita, guru-guru kita akhirnya turun ya, satu persatu gitu dalam kondisi agak susah kita meminta mereka untuk turun ya karena traumanya. Tetapi setelah mereka ada di bawah, saya terharu. Di beberapa tenda saya menemukan anak-anak dipimpin oleh gurunya, bahkan masyarakat yang nggak pernah nyanyikan Indonesia Raya itu menyanyikan Indonesia Raya juga di lapangan, di pinggir-pinggir, di dekat-dekat tenda, itu mereka menaikkan bendera. Nah itu fenomena real yang terjadi pada waktu itu, sehingga saya merasa pada waktu itu mudah-mudahan ini bagian dari ciri bahwa masyarakat Lombok Utara adalah masyarakat yang pandai bersyukur. Dan yang kedua, masyarakat yang sadar bahwa kemerdekaan itu penting gitu. Sehingga mereka memperingatinya meskipun masih berada dalam tenda. Luar biasa. Nah ini menarik nih kita simak karena harus kita akui dan rasanya kita harus sepakat di antara berapa warga KLU? 238.000 waktu itu. Hampir 240.000 lah ya. Itu mungkin beliau termasuk satu di antara sedikit mungkin orang yang paling gerilyanya paling luas cakupannya karena saat itu masih menjadi bupati, dan itu adalah sekelumit atau petikan daripada pengalaman yang cukup berkesan dan itu masih banyak lagi ya. Nah, sekarang terkait tadi menarik penjelasan Pak Dr. Najmul Akhyar terkait kemerdekaan. Bagaimana seorang muslim itu memaknai atau kemerdekaan, dan kita selaku anak bangsa ini ya, agar tidak hanya menikmati kemerdekaan itu, dan saya rasa harus ada wejangan-wejangan nasihat yang agar kita tuh betul-betul bisa memaknai kemerdekaan dengan tepat ya, makna kemerdekaan itu. Ya, terima kasih. Kita belajar dari ya kalau kita dulu diajar sejarah ya waktu kita sekolah itu bahwa beberapa negara itu mendapatkan kemerdekaan itu sebagai hadiah. Terutama negara-negara yang dijajah oleh Inggris, ya. Ada Malaysia, ada beberapa negara lain itu diberikan hadiah oleh negara yang dalam tanda kutip menjajah mereka. Tetapi Indonesia tidak seperti itu.
kemerdekaan Indonesia itu adalah kemerdekaan yang diperoleh dengan perjuangan, Allah. dengan darah, dengan air mata, dengan nyawa. Ya. Berapa ratus ribu masyarakat kita, warga kita, rakyat Indonesia yang meninggal ya demi memperjuangkan kemerdekaan itu. Maka tentu semakin sulit kita mendapatkan kemerdekaan itu, seharusnya semakin besar rasa syukur kita Syukurnya. terhadap kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Nah, di undang-undang kita jelas dikatakan di sana, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini satu dokumen ya yang menunjukkan kepada kita betapa masyarakat Indonesia ini ya walaupun dengan perjuangan yang sangat heroik seperti itu, masih menyadari bahwa selain daripada asbab perjuangan itu juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya disinilah nampak nilai-nilai ketuhanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Maka kalau kita bicara soal bagaimana hakikat kemerdekaan itu ada dua. Satu, kemerdekaan adalah hasil perjuangan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia. Dan yang kedua, kemerdekaan Indonesia itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini menarik lagi bagaimana bangsa Indonesia tidak seperti kebanyakan ya. Bangsa-bangsa yang merdeka adalah merupakan hadiah daripada negara yang menjajah seperti persemakmuran Inggris dan seterusnya ini ya. Indonesia adalah direbut atau diupayakan oleh para pahlawan-pahlawan yang juga tentu kita perlu bincangkan di sini Pak Dokter terkait bagaimana peranan dan perjuangan dan pengorbanan umat Islam dalam kaitannya merebut kemerdekaan itu agar kita sebagai Muslim juga bangga sekaligus bersyukur bahwasanya banyak sekali negara kita Indonesia ini tanda kutip berhutang budi kepada Islam kaitannya dengan merebut kemerdekaan. Ya, kita tidak bisa menafikan ya peran umat Islam di Indonesia pada saat kemerdekaan itu. Satu, karena yang realitas yang tidak bisa kita bantah adalah bahwa Indonesia ini penduduknya sebagian besar atau mayoritas kita adalah beragama Islam. Bahkan Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, ya dengan persentase apalagi di awal kemerdekaan, ya atau pada saat-saat perjuangan itu persentase umat Islam melebihi angka 90%. Maka tidak bisa kita nafikan perjuangan kemerdekaan itu saham, ya kalau boleh kita katakan saham terbesar itu adalah sahamnya umat Islam. Dengan tidak menafikan saudara-saudara kita yang lain. Ini kita bicara secara proporsional ya, bahwa tidak bisa dinafikan sebab Indonesia ini secara kebetulan Allah takdirkan dihuni oleh masyarakatnya yang 90% lebihnya itu adalah umat Islam. Kemudian yang kedua, kita baca sejarah-sejarah bagaimana perjuangan para ulama kita, para kiai kita. Kenapa kita mengenal pahlawan itu, misalnya ada Imam Bonjol, dia juga seorang ulama. Kemudian Pangeran Diponegoro, Agus Salim, ya. Kemudian yang jauh mungkin lebih dekat lagi ya para habaib kita, tuan guru kita di Lombok ini ya. Tuan guru termasuk yang mendapatkan gelar pahlawan nasional, alhamdulillah Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Ya itu juga tentu bukan diperoleh begitu saja karena memang real sudah memimpin perjuangan di Lombok pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kemudian para ulama-ulama kita menjadi anggota konstituante, ya, seperti Tuan Guru Pancor juga, kemudian ada Tuan Guru Hafiz di Kediri, mereka jadi anggota konstituante. Yang artinya ya tidak bisa dianggap kecil perjuangan mereka. Nah kemudian yang menyebarkan kemerdekaan ini juga ke negara-negara lain, itu juga peran umat Islam yang sebagian besar gitu ya. Nah sehingga kalau kita bicara tadi peran umat Islam, maka sungguh tidak bisa terbantahkan ya, baik mulai dari perjuangan maupun saat kita menyusun konstitusi ya, kemudian meletakkan dasar negara, itu juga tidak bisa dinafikan. Ya, bagaimana sejarah yang kita kenal bahwa kelegowannya ya umat Islam itu melepaskan salah satu di antaranya itu adalah mewajibkan umat Islam menjalankan syariat. Ya, itu juga kemudian ketika
umat Islam atau perwakilan umat Islam pada waktu itu sepakat, oke, yang ini kita hilangkan, yang penting berketuhanan kita pertahankan, maka di sana juga adalah merupakan saham umat Islam untuk kebersamaan kita di negara yang sama-sama kita cintai ini. Ini patut menjadi catatan kita bagaimana umat Islam satu sisi selain memiliki jasa yang besar juga ada rasa toleransi yang tinggi. Ya, mereka tenggang rasa, mereka legowo dalam juga mengakomodir begitu peran serta daripada pihak-pihak yang selain Islam ini catatannya. Mungkin yang terakhir dokter, pesan sifatnya kepada kita semua selaku sesama anak bangsa, bagaimana memaknai atau mengisi kemerdekaan. Kita kan sudah hidup di zaman yang merdeka. Secara zahir merdeka, kita nyaris tidak ada halangan, rintangan yang berarti ketika kita ingin sekolah, beribadah, belanja dan seterusnya, beda dengan beberapa abad yang lalu. Nah, kita selaku anak bangsa yang hidup dan ditakdirkan Allah terlahir ke dunia menikmati kemerdekaan ini, tentu kita tidak cukup hanya sekedar menikmati kemerdekaan. Maka bagaimana cara mengisi dan melanjutkan kemerdekaan yang dengan susah payah diperebutkan. Baik, jadi kalau kita kembali kepada perspektif tadi bahwa di antara hal yang harus kita syukuri itu adalah keleluasaan kita beribadah kepada Allah, keleluasaan kita membangun relasi, hubungan silaturahmi, itu adalah merupakan hikmah dari kemerdekaan yang harus kita syukuri. Dan kalau kita bicara syukur, ya kan sering kita mendengarkan bahwa cara orang bersyukur itu adalah memanfaatkan karunia Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Artinya, kalau tadi kita bersyukur bahwa kita diberikan ruang beribadah sangat banyak oleh Allah yang melalui kemerdekaan ini, maka cara kita mensyukurinya adalah memperbanyak ibadah kita kepada Allah, memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah, ya, berterima kasih kita kepada Allah bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat Allah yang maha kuasa dan juga merupakan hasil perjuangan ya bangsa kita, masyarakat kita atau warga kita negara Republik Indonesia. Sehingga satu, ya tentu kita harus dekat kepada Allah karena Allah lah yang menjadi sebab juga ya kita diberikan kemerdekaan ini. Kemudian yang kedua, mengisi kemerdekaan ini dengan cara merawat ya, kemudian mewujudkan cita-cita kenapa kita harus merdeka itu. Tentu cita-cita kita merdeka itu adalah untuk membangun Indonesia ini menjadi negara yang memiliki peradaban yang baik, kemudian negara yang maju, negara yang berketuhanan ya sebagaimana Pancasila kita. Maka itulah yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita misalnya pelajar, saudara-saudara kita, anak-anak kita, maka mengisi kemerdekaan dengan cara belajar yang baik, belajar yang tekun. Guru-guru mengisi kemerdekaan dengan cara mengajar dengan baik, itu menjadi guru yang profesional. Para pegawai mengisi kemerdekaan dengan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bangsa ini. Ya, tidak hanya sekedar bekerja mencari uang saja. Para pemimpin juga ya, kalau tugas kita sebagai umat Islam itu salah satunya adalah menjadi khalifatullah fil ardh. Artinya Allah menitipkan, mengamanahkan bumi ini untuk kita kelola. Maka ketika kita mengelola bumi ini dengan baik, sesuai dengan cara-cara yang Allah inginkan, barulah kemudian kita melaksanakan fungsi khalifatullah itu. Di Indonesia ini juga seperti itu. Kalau kita ingin fungsi kekhalifahan itu jalan, maka rawatlah, bangunlah, pimpinlah Indonesia ini dengan cara-cara yang Allah ridho. Ya, kalau tidak seperti itu maka ya kita tidak ada nilai kekhalifahan yang bisa kita banggakan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya adalah mengisi kemerdekaan ini pertama dengan syukur, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, dan yang kedua melakukan apapun ya hal-hal yang positif sesuai dengan kapasitas dan kondisi kita masing-masing untuk mewujudkan cita-cita mengapa dulu kita dimerdekakan. Mungkin itu. Insyaallah, barakallah, tabarakallah. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Tuan Guru Dr. Haji Najmul Ahyar, bahwasanya kita sebagai generasi milenial lah atau apalah istilahnya ini, agar jangan hanya bisa menikmati tapi juga bertanggung jawab atas kemerdekaan itu dengan cara melanjutkan, mengisi dan apapun profesi kita apapun profesi kita, karena ada alasan kenapa kita diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Tuan Guru. Kami yang mengucapkan sangat terima kasih. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikianlah pemirsa
penyimak dan penikmat podcast dakwah MUI Kabupaten Lombok Utara. Tema kita kali ini sangat menarik terkait bagaimana kita memaknai kemerdekaan dalam kaitannya dengan bulan kemerdekaan, dan juga kita coba kaitkan tadi dengan bagaimana 4 tahun ya pasca gempa di Kabupaten Lombok Utara. Sekali lagi terima kasih. Insyaallah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.